Oke, lanjut. Kita lanjut. Selanjutnya nomor 2. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah A. Melindungi hak golongan minoritas, B. Mengutamakan golongan mayoritas, C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama, D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Jawabannya mana? Nilai kebersamaan, ya, nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus. D. Apa? Apa jawabannya? D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Mengedepankan Semangat persatuan bangsa. semangat persatuan bangsa. Oke, baik. Kebersamaan yang timbul, ya jawabannya adalah mengedepankan semangat persatuan bangsa. Harus ya dipahami dan boleh diingat-ingat. Soal nomor 3, tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menghindari adanya konflik, B. Membatasi hak-hak warga negara, C. Memberi sanksi bagi masyarakat, D. Mengatur tata kehidupan masyarakat. Suaranya putus-putus. Ya. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah apa? B. A, B, C, atau D? Suaranya putus-putus, Pak. Kalau suaranya putus-putus ya. A, B, C, atau D? Jawabannya. D. Mengatur tata kehidupan masyarakat. Iya dah, itu dah. Ya, itu ya. Jawabannya adalah Kehidupan mengatur tata kehidupan masyarakat. Kalian perhatikan pertanyaannya. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat. Berarti mengatur tata kehidupan masyarakat. Oke. Baik, nomor 4. Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan. Yaitu A. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. B. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari hati nurani. C. Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan. Dan D. Kesekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat. Mana jawabannya? C. Dari tata pergaulan. Dari tata pergaulan. D, Pak, D. Apa? Apa? D. Norma kesopanan ya. Norma kesopanan. Awas ya. Norma kesopanan. Yang bersumber dari Tuhan. Kalau saya mah C. Apa? C Pak atau A? A atau C. C? Kalau saya mah C sih. Saya C. C. Oke. C. Ingat ya, kesopanan. Ya, tata pergaulan. Jawabannya C. adalah C. C. Kenapa? Karena ya tata pergaulan.
Mm-mm. Nomor 5. Nomor 5. Coba silakan siapa yang mau baca nomor 5? Saya. Sok, silakan. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI Dokuritsu Junbi Soyakai. Bentar. Tulisan jadi nggak jelas. Sakai. Oh iya. Direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Sistem Pemerintahan Indonesia, C. Semboyan Negara, D. Dasar Negara Indonesia. D. Mana jawabannya? D. 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 Dasar Negara Indonesia. D. Dasar Negara Indonesia. Ada Ya. lagi jawabannya? Yang lain? Oke, perhatikan. BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi 1 kali. Ya, sidang resmi kan ada 2. Nah, pertanyaannya di sini, sidang resmi kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli membahas tentang sidang yang kedua, sidang resmi yang kedua. Undang-Undang Dasar dah. Ya, jawabannya adalah A. Rancangan Undang-Undang Dasar. Ya. Oke, selanjutnya silakan yang mau membaca. Siapa selain Zaid? Ayo, ada yang mau baca lagi? Bisa, Pak. Coba silakan. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat. C. Musyawarah, mufakat, musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian. D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Apa jawabannya? Kesetaraan. Apa jawabannya? A, B, C, atau D? A lebih lengkap. A, lebih lengkap ya, Zaid. Iya. Oke, baik. Jawabannya ya, benar adalah nomor 6 A. Jawabannya kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Ini yang perlu diperhatikan dan menjadikan sebuah prinsip ya dalam masyarakat. Yang nomor 7, silakan selanjutnya siapa? Yang perempuan. Ustadz, boleh usul, Ustadz? Gimana? Boleh usul. Ini Jajang, Pak Jajang. Ya, iya Pak Jajang. Gimana Pak Jajang? Ditunjuk aja, Ustadz. Takutnya pada tidur tuh. Saya belum ngerti di Zoom nih. Masih apa namanya? Ditunjuk aja namanya siapa gitu, dipanggil.
Jadi nanti yang nanyanya yang bacanya tuh itu lagi, ditunjuk aja barangkali siapa, misalkan tunjuk Rafli Oke. Abbas. Nanti takutnya ketiduran ya, apalagi yang perempuan nih, nggak keluar suaranya kalau nggak ditunjuk. Betul. Baik, Apa saya Pak? ke perempuannya. Coba Alivia Nur. Ana, ada nggak Alivia Nur? Alivia Nur ada nggak? Ada? Ada Pak. Silakan Alivia Nur, silakan dibaca. Nomor 7. Nomor berapa Pak? Nomor 7. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah Koperasi kayaknya. Koperasi. Ya. Udah ketahuan ya, jelas koperasi. Ya, jawabannya adalah C. Alia Danis, ada nggak Alia Danis? Selanjutnya. Ada Pak. Ayo silakan Alia Danis. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Oke. Apa jawabannya? Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Ya, masyarakat setempat maksud saya. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan apa? A. Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah. B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah. D. Kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Jawabannya apa? Ayo. Jawabannya C, Pak. apa? C, Pak. C. Anjuran pemerintahan pusat. Itu dah. Iya, Pak. C. Jawabannya ya, dipahami ya. Jawabannya adalah B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, masih perempuannya, masih Akhwat. Dainuna, ada nggak Dainuna? Ada, Pak. Ada Dainuna. Coba silakan Dainuna dibaca nomor 9. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain Sebutkan, jawabannya sebutkan. A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. B. Meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan.
C. Menggali sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah. D. Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Ayo, jawabannya apa? Bentar, Pak. A atau Pak? A. A. Apa A? Berarti jawabannya apa itu? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, baik, betul. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dia ada nggak dia? Dia Najwa. Saya, Pak. Silakan dibaca nomor 10. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional. 3. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. 4. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor Berapa? Nomor berapa dia? bukan. 1 Satu dan dan dua. 2. Ya, A 1 dan 2. A1 dan 2, B 3 dan 4, C 1 dan 3, D 2 dan 4. Apa? 3 dan 4. Apa jawabannya? Kalau saya mah 3 dan 4. 3 dan 4. 2 dan 4, Pak. Apa ayo jawabannya? Nomor 10. Iya, 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional. Dasar negara loh ya. Dasar negara. Ya. 3. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan. 4. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Jawabannya adalah D 2 dan 4. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional dan sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Ya. Oke. Satu kali lagi perempuan. Saya tunjuk. Huli mana Huli? Ada Huli? Ada, Pak. Huli, silakan. Huli dibaca nomor 11. Dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakan keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok beserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil para pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujudan sila keempat Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. Apa jawabannya? Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. Apa nomor 11? Ada, Pak. Apa A? Menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai
Sesuai dengan cita-cita bangsa. Jawabannya adalah sebagai pandangan hidup ya. Pancasila ini sebagai pandangan hidup yang berfungsi ya, sebagai pandangan hidup yang berfungsi. Jawabannya adalah C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Sekarang yang laki-laki dari kelas Nablus. Apaan? Mana apaan? Ada nggak apaan? Ada Pak. Ada ya? Wah, jangan-jangan pules nih, apa nih? Oh. Oke, Afan silakan dibaca nomor 2. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. B. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. C. Alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. D. Alinea keempat dalam pembukaan merupakan uraian rinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Apa jawabannya? Apaan? Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD. A. Tertulis memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Ayo jawabannya apa nomor 12? Apaan tadi? Apaan mana? Apaan? Apa jawabannya apaan? Apa? Yang tegas dong jawabannya, yang yakin. Apa Pan? A, B, C atau D? Ayo yang lain apa jawabannya? Kalau saya mau B. B. Yang lain? Saya A. Saya A. A. Oke, baik, jawabannya adalah, coba perhatikan ya. Hubungan proklamasi dengan pembukaan UUD. Ini adalah jawabannya, proklamasi lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, benar. Itu jawabannya. Itu ya jawabannya. Yes. Oke, nomor 13. Dika Rosidin ada nggak? Tidur nih Dika. Ada nggak Dika? Kalau nggak ada, Idam, mana Idam? Ada nggak Idam? Nggak ada lagi. Fajar Indra mana? Fajar Indra. Coba. Ayo Fajar, dibaca Fajar. Nomor 13. Yang belum masuk, kan jawabannya nggak ada lagi. Memiliki sifat
Fajar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD ya. Iya, Pak. Memiliki sifat A. Tertulis, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan memuat aturan yang sangat terperinci. B. Merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma, aturan, ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan membuat aturan yang sangat terperinci. C. Tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi dan memuat aturan yang sangat terperinci. Atau D. Tertulis, memuat norma-norma, aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Mana jawabannya? Yuk, jawabannya mana? Beta, Pak. Apa? B. Ya, B. Merupakan hukum positif yang tertinggi. Oke, baik. Jawabannya adalah D. Tertulis norma-norma, aturan, ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, ya, dan merupakan hukum positif yang tertinggi. Baik, selanjutnya Elfran. Elfran ada? Elfran ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada. Silakan Fran dibaca. Ada. Nomor 14 Fran. Coba. Perhatikan tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 2011 ditunjukkan pada kolom. Oke, perhatikan ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Coba diperhatikan terlebih dahulu. Ya, ingat yang dipertanyakan tata urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 UUD, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Ditunjukkan pada kolom. Jadi tata urutan dari yang tertinggi sampai yang paling bawah gitu ya. Oh itu berarti 1, Pak. Nomor C, Pak, 3. C, 3. Kolom berapa? Kolom 3. Saya C, 1. kolom 3. Oke. Jawabannya adalah pada kolom 3 C. Yes. Yes. UUD, undang-undang atau perpu ya, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, ya, daerah, peraturan daerah, ya, provinsi, kabupaten, desa, ya. Yes, benar. Ya. Selanjutnya dari kelas Al-Khalil. Fawaz, Alwan, ada nggak Fawaz? Ada. Ada ya Fawaz. Silakan dibaca nomor 15. Oke. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah
disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Apa jawabannya? Apa ya? Kayaknya C. Tata cara perubahan UUD. Ya. Tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang benar adalah C. Kayaknya. C. 1, 3, dan 4. Ya. Oke. Yang lain? Oke, yang benar, perhatikan ya. Yang benar adalah salah nih. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri kurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Kemudian putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. Kemudian khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nggak salah. Apa jawabannya berarti itu? Berarti D, Pak. 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya Hekal, mana Hekal? Hekal ada nggak Hekal? Belum ada suaranya Hekal nih. Oke, Noval. Noval. Ada nggak? Gesan. Oh, hadir. Nah, Gesan, silakan nomor 16, Gesan. 16. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah sebutkan pilihan gandanya. A. Mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun. B. Tekun belajar menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. C. Menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. D. Taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jawabannya B. Ya, jelas ya. Di lingkungan sekolah ya. Jawabannya B. Gitu ya. Muhammad Bilal, ada nggak Muhammad Bilal? Ada, Pak. Silakan nomor 17, Bilal. Salah seorang dokter lulusan Stovia Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia, dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan apa? Dibaca jawabannya. A. Melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah Republik Indonesia secara rutin. B. Mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa. C. Bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan.
D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. D. Apa jawabannya? B, Pak. D, Pak. C. D. D. Dilihat pertanyaannya, posisi pertanyaan seperti apa, konteksnya bagaimana, dan pertanyaannya adalah keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi ya dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan apa? Yaitu menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Ini yang perlu ditekankan pada era saat ini ya, era pemuda, era para pelajar yang perlu, karakter yang perlu diterapkan saat ini, perlu ditumbuhkan kembali. Gitu ya. Yaitu jawabannya adalah D. Selanjutnya Muhammad Rehan, ada nggak? Ada, Pak. Silakan dibaca nomor 18. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi Budi Utomo, organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah A. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa. B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. C. Berinteraksi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin. Ada hubungannya dengan nomor 17. Apa jawabannya? Iya. Rehan? B. Kayaknya. Apa? B. Oke, jawabannya iya benar adalah B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai ya. Kejujuran, loyalitas, dan tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Raffi Abbas ada nggak Raffi Abbas? Kalau nggak ada, kembali ke perempuan. Masih. Leandara ada Leandara. Halo, Leandara. Keisha, ada nggak Keisha? Hoi. Ada, Pak. Silakan Keisha dibaca, tolong di nomor 19. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Apa jawabannya? B. Keisha. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oke.
Najla Ashifa ada? Najla ada, Najla? Ya, Pak. Silakan dibaca nomor 20. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar Apa? Dibaca? A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Kongres Pemuda 1, C. Sumpah Pemuda, D. Budi Utomo. Apa? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar Sumpah Pemuda. Yaitu jawabannya adalah C. Ya. Oke, nomor 21. Silakan Tiara Bilqis, ada nggak Tiara Bilqis? Ada. Silakan Tiara dibaca nomor 21. Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional, B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu, C. Belanda semakin bersikap lunak kepada pejuang Indonesia, D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Apa jawabannya, Tiara? Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu, B. Ya, betul. Jawabannya B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. Nomor 22, Safa Amalia. Ada Safa? Safa, ada Safa? Oke, kalau nggak ada, silakan Diana Akila. Ada Diana Akila? Silakan Diana untuk dibaca nomor 22. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila, kecuali A. Hanya menghormati guru di sekolah, B. Menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama, C. Membayar jajan di kantin dengan jujur, D. Membantu teman yang berasal dari satu daerah. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila, kecuali ya. Silakan, apa jawabannya? Kecuali. Iya, A. Bukan, Pak. Ya, A. Apa? Iya, A. Hanya menghormati guru di sekolah gitu. Iya. Iya. Kan harus di mana aja. Jawabannya adalah menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Ya, hanya menghormati guru kan kita tidak mungkin. Membayar jajan di kantin dengan jujur, itu juga tidak mungkin. Ini keteladanan tokoh ya, membantu teman yang berasal dari satu daerah, yang hanya berasal dari satu daerah. Kalau kita meneladani para tokoh,
Ya, tentunya kita membantu teman ya dari mana saja daerahnya kan gitu. Kalau ini kan yang D membantu teman yang berasal dari satu daerah. Kalau yang A hanya menghormati guru, emang di sekolah cuma ada guru, kan ada kepala sekolah, ada teman-teman yang lain juga gitu kan. Berarti jawabannya adalah B, menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama, kecuali salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Ya. Nomor 23. Nova, ada Nova? Silakan dibaca. Dan kekayaan tanah air Indonesia. Dua, menjaga kelestarian lingkungan. 4. Oke. Republik Indonesia ditunjukkan pada nomor sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI ditunjukkan pada nomor nomor 1 dan 4, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia dan menciptakan ketahanan nasional. Ya. Menjaga kesatuannya. Jawabannya adalah D. Oke, baik. Untuk sekarang saya kira cukup. Silakan kalian pelajari kisi-kisi soal yang saya kirimkan, dan perlu diketahui bahwa nanti soalnya semuanya ini pilihan ganda ya. Ya, nggak tahu 50 atau 40 ya, yang jelas semuanya pilihan ganda. Karena waktunya sudah habis, silakan nanti kalian pelajari kisi-kisinya, dibaca dan dikumpulkan itu buku kelas 1, 2, kelas 3 itu. Nanti kalian dipahami. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita sama-sama tutup pertemuan kita dalam pemantapan US ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Dan didukung dengan doa kafaratul. Subhanallah. Ya, baik, terima kasih. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini Allah terima dan kita semua mendapatkan pahala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.